Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farazil Andara Meza selaku moderator sekaligus pemateri pertama. Saya Faradila, selaku pemateri kedua dari kelompok 5. Dan saya Kanita Purnama selaku pemateri ketiga. Oke, di sini kami akan membahas materi tentang perkembangan kognitif. Menurut John Piaget, pendekatan perkembangan kognitif memberikan penekanan khusus pada bagaimana anak-anak secara aktif membangun pemikiran mereka. Mereka juga sangat fokus pada bagaimana pemikiran berubah dari satu titik perkembangan ke titik lainnya. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menyoroti pendekatan perkembangan kognitif dan Piaget. Proses perkembangan kognitif. Yang pertama, ada asimilasi. Proses di mana anak-anak mengintegrasikan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Misalnya, jika seorang anak telah belajar tentang anjing, mereka mungkin menganggap semua hewan berkaki empat sebagai anjing. Poin kedua ada akomodasi. Ketika informasi baru tidak cocok dengan skema yang ada, anak harus memodifikasi skema tersebut untuk mengakomodasi informasi baru. Contohnya, jika anak tersebut melihat kucing dan menyadari bahwa itu berbeda dari anjing, mereka akan membuat skema baru untuk kucing. Poin ketiga ada equilibration. Proses ini adalah upaya untuk mencapai keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Ketika anak menemukan ketidaksesuaian dalam pemahaman mereka, mereka berusaha mengimbangkan skema mereka untuk memahami dunia yang lebih baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faradila. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan kognitif. Nah, Jean Piaget menjelaskan bagaimana anak-anak mengembangkan kemampuan berpikir dan memahami dunia seiring bertambahnya usia. Teori ini terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama yaitu, nah, pada tahap ini anak belajar melalui pengalaman sensorik dan motorik. Mereka mengembangkan pemahaman tentang objek dan tindakan melalui interaksi langsung dan dengan lingkungan. Nah, pada tahap ini juga itu awal terbentuknya dan mulainya berpengaruh sensor dan motorik dari anak. Yang kedua yaitu tahap praoperasional. Nah, tahap praoperasional ini berlangsung pada saat usia anak 2 sampai 7 tahun, di mana pada tahap ini anak mulai menggunakan bahasa dan simbol. Nah, pada tahun 2 sampai 7 tahun ini anak menggunakan bahasa dan simbol itu maksudnya mereka mulai leluasa untuk menggunakan hal-hal yang mereka terima dari lingkungannya seperti bahasa yang mungkin mereka bisa serap dari orang-orang sekitarnya dan kemudian menerapkannya di kehidupan mereka. Selanjutnya adalah pemikiran mereka masih egosentris, artinya mereka masih sulit melihat perspektif orang lain atau pandangan orang lain. Pemahaman konsep seperti konservasi, pemahaman bahwa jumlah tidak berubah meskipun bentuknya berubah, itu juga masih terbatas. Selanjutnya yang ketiga, tahap operasional konkret. Pada tahap ini anak masih memasuki usia 7 sampai 11 tahun, di mana anak mulai berpikir lebih logis tentang objek konkret. Mereka mampu memahami konsep konservasi dan mengorganisasi informasi dalam kategori, tetapi masih kesulitan dengan ide abstrak. Nah, selanjutnya ada tahap operasional formal. Tahap operasional formal ini berlangsung pada saat usia anak itu 11 tahun ke atas,
Di sini itu pemikiran anak menjadi lebih abstrak dan logis. Mereka dapat berpikir tentang ide-ide hipotesis dan merencanakan masa depan. Nah, di sini itu eh, pemikiran anak seperti kayak misal mereka telah matang begitu. Jadi mereka bisa membedakan yang mana yang harusnya mereka lakukan dan yang mana tidak. Karena di sini mereka sudah mau memasuki usia-usia remaja. Selanjutnya itu biasa menekankan bahwa anak-anak aktif dalam proses pembelajaran, membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman dan interaksi lingkungan. Teorinya memiliki dampak besar pada pendidikan dan psikologi perkembangan. Nah, pada teori-teori yang telah disusun Piaget yang telah dijabarkan sebelumnya itu sampai saat ini memiliki dampak besar pada pendidikan dan psikologi modern. Next. Selanjutnya adalah pengimplikasian teori Piaget. Pada materi ini, teori perkembangan kognitif dan Piaget telah banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang, terutama pendidikan, dan telah dievaluasi dalam konteks keberlanjutannya. Berikut selanjutnya akan saya jelaskan tentang dua fokusnya, yaitu di bidang pendidikan dan kurikulum. Pertama, di mana pengajaran yang berfokus pada tahap perkembangan kognitif anak, misalnya penggunaan permainan dan aktivitas praktis untuk anak di tahap sensori motor. Nah, tahap ini tuh telah saya jelaskan tadi pada usia 0 sampai 2 tahun kan. Dan praoperasional pada usia 2 sampai 7 tahun. Nah, di sini tuh penekanan pada belajar melalui pengalaman dan eksplorasi. Nah, itu juga biasa. Contohnya ada anak kecil berusia 2 sampai 7 tahun itu masa-masanya mereka mengeksplor dunia. Jadi, kita tidak bisa kita hanya bisa memantau tapi jangan membatasi bagaimana tindakan-tindakan yang mereka ambil. Bukan hanya melalui pengajaran langsung ya. Nah, ini maksudnya itu bukan hanya melalui pengajaran langsung karena pada dasarnya yang mereka dapatkan itu juga tidak selamanya adalah yang yang orang tuanya itu ajarkan langsung. Bisa saja itu dari lingkungan-lingkungan sekitar mereka. Selanjutnya itu pengembangan metode pembelajaran. Pengembangan metode pembelajaran yang dimaksudkan ini yaitu untuk mendorong penggunaan metode pembelajaran yang memungkinkan anak untuk berinteraksi secara langsung dengan materi seperti proyek berbasis pengalaman. Nah, ini pada fokus kedua ini itu tidak jauh berbeda pada fokus pertama yang telah saya jelaskan tadi juga. Seperti proyek berbasis pengalaman kan. Nah, jadi dua-duanya itu berfokus pada pengalaman seorang anak yang memfasilitasi diskusi kelompok untuk mendorong anak melihat perspektif orang lain, terutama pada tahap praoperasional. Ya, tahap praoperasional ini pada usia 2 sampai 7 tahun tadi. Oke. Selanjutnya pengimplikasian teori Piaget. Nah, di sini ada dua yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama pengimplikasian pada penilaian kognitif. Maksudnya yaitu penggunaan alat penilaian yang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif untuk mengevaluasi pemahaman anak, yaitu menggunakan pengamatan dan wawancara untuk memahami bagaimana anak berpikir dan menyelesaikan masalah. Nah, penilaian kognitif ini sangat berpengaruh pada anak-anak bagaimana ia dapat memecahkan masalahnya sendiri di masa depan tanpa adanya bantuan orang lain. Jadi pada masa-masa ini itu anak sangat membutuhkan pantauan yang sangat besar dari orang tua mereka. Yang kedua itu intervensi khusus. Intervensi khusus itu mengembangkan program intervensi bagi anak-anak dengan kesulitan belajar berdasarkan pemahaman tentang tahap perkembangan mereka. Jadi pada tahap ini itu juga ada program yang kayak membimbing anak-anak untuk memahami bagaimana tahapan perkembangan mereka yang mereka jalani dan akan mereka jalani. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Eka. Baik, terima kasih kesempatannya. Berikut materi evaluasi dari Piaget yang akan dilanjutkan oleh saya. Yang pertama adalah kekuatan, yaitu memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana anak-anak berpikir dan belajar
mendorong pendidikan yang berfokus pada anak dan pengalaman belajar yang aktif. Dan selain kekuatan, ada juga keterbatasan dari teori Piaget yang yaitu kritik bahwa tahapan perkembangan Piaget mungkin terlalu kaku. Anak-anak tidak selalu mengikuti urutan yang sama atau mencapai tahapan pada usia yang sama. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak mungkin memiliki kemampuan kognitif yang lebih maju dalam konteks tertentu daripada yang diperkirakan Piaget. Tidak cukup memperhitungkan pengaruh budaya dan sosial dalam perkembangan kognitif, yang artinya tidak bahwa kritik ini berisi bahwa tidak semua anak-anak itu memiliki perkembangan yang sama seperti apa yang diteliti oleh Piaget. Dan juga selain pada perkembangan di usia, ada juga pengaruh lingkungan yang dapat mempengaruhi bagaimana perilaku anak-anak dan bagaimana cara mereka belajar melalui lingkungan tersebut. Begitu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya dan penjelasan dari Saudari Ekanita merupakan materi terakhir dari hasil kerja kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.